Baik, perkenalkan nama saya Antika Raya dengan NPWP 50262311034. Di video ini saya akan mendemonstrasikan kontribusi saya dalam proyek akhir mata kuliah teknologi berkembang. Nah, pertama itu saya menambahkan fitur ekspor laporan ke dalam aplikasi kami, yaitu Moneystock. Dan di sini fitur yang saya kembangkan itu memungkinkan pengguna untuk mengekspor data keuangan mereka dalam format PDF, dan juga Excel di 3 halaman. Yang pertama itu ada di halaman transaksi. Nah, di sini itu saya menambahkan tombol ekspor riwayatnya itu di bagian atas daftar transaksi di sini. Ketika tombol diklik, maka akan muncul dialog untuk memilih periode terlebih dahulu. Sini ada 3 periode. Misalnya kita klik yang mingguan. Nah, akan muncul dialog yang kedua untuk milih mau PDF atau Excel. Kalau PDF, langsung dia akan terunduh, ada notifikasi berhasil mengunduh, dan dia akan berhasil untuk terunduh seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini adalah laporan untuk riwayat transaksi. Kalau misalnya Excel juga bisa, maka dia akan uh, kalau Excel juga sama, dia akan muncul file Excel, tapi nanti bisa diedit di aplikasi spreadsheet gitu. Ini dia berhasil. Lalu yang kedua itu ada di halaman laporan keuangan atau report. Di sini saya menambahkan tombol ekspor laporan itu di bagian bawah ya. Di sini pilihannya juga sama, ada PDF atau Excel. Dan di sini kalau mau milih periode bisa pakai klik yang di sini, yang bagian atas. Tuh. Nah, yang ketiga itu ada di uh, menu analytics. Lalu kita lanjut ke bagian kodenya. Nah, di sini saya uh, buat beberapa file utility baru untuk mendukung fitur ini. Yang pertama ini ada transaction export generator dari sini untuk generate Excel dari transaksi gitu. Dan di sini saya pakai dan di sini tuh saya menggunakan package Excel agar bisa buat file Excel secara programmatically gitu. Nah, yang kedua itu ada transaction PDF generator dan di sini itu untuk membuat dia menggunakan package PDF sama printing. Di mana di sini di bagian di sini itu package printing juga menyediakan metode untuk upload atau print PDF itu. Nah, untuk mengintegrasikan UI-nya itu lewat transaction history page dart, export dialog dart. Nah, ini di sini saya membuat custom dialog biar feedback ketika berhasil tuh jadi lebih menarik. Nah, selanjutnya itu adalah saya mengembangkan fitur pengenalan transaksi otomatis di chatbot gitu. Kita coba langsung ke chatbotnya aja. Jadi fitur ini tuh nanti memungkinkan chatbot buat deteksi kata kunci pemasukan dan pengeluaran dari percakapan via chat itu, habis itu interpretasi otomatis jumlah uang dan deskripsi transaksi, konfirmasi pakai tombol ya atau tidak sebelum menyimpan transaksi, sama responnya itu sesuai persona chatbot sendiri. Kita coba yang Vesto. Ketika saya mengetikkan pesan seperti beli tahu 5.000 itu chatbot itu secara otomatis akan deteksi bahwa ini adalah transaksi pengeluaran karena kata beli ini. Kemudian dia akan mendeteksi itemnya juga dan juga harganya. Nah, ini ketika kita klik ya, nah, ketika kita klik ya, maka akan muncul uh, respon sesuai persona seperti ini. Nah, ini ada bukti transaksi dicatat. Kemudian, kalau misalnya tidak, maka akan muncul respon yang berbeda lagi seperti ini. Coba cek apakah tahu 5.000 itu masuk ke riwayat transaksi atau tidak. Kita next. Tadi tahu 5.000. Nah, sudah dia masuk ke transaksi makanan dan minuman gitu. Nah, untuk kodenya itu ada di transaction parser dart. Di sini itu saya menggunakan regular expression atau regex untuk mendeteksi kata kunci. Jadi kalau misalnya pengeluaran itu beli, habis bayar, belanja, jajan, makan, minum, keluar gitu. Nah, kalau misalnya pemasukan, dia bisa mendeteksi kata kunci seperti dapat, gaji, bonus, pemasukan, terima, dan juga masuk. Di sini saya itu juga perlu detect respon user ya atau tidak. Jadi di sini saya masukkan kodenya di sini. Nah, ini table chat message. Jadi dia terdeteksi di sini. Terus untuk table transaction juga, transaksinya juga semuanya tercatat di sini. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Badar Hasbidanto dengan NPWP 502623108. Melanjutkan dari teman saya di sini saya menjelaskan pada bagian implementasi simulasi investasi. Jadi pada fitur simulasi ini saya membuat foldernya pada core dan dimasukkan ke features investasi. Jadi kita kan di dalam folder saya ada banyak file. Jadi data ini yang berurusan sama database berisi data models. Ini isinya buat model investasi dan sebagainya. Ini untuk model dan lain-lain. Story dari ini berapa story dari investasinya. Lalu di domain ini juga berurusan dengan business logic dan NPV-nya. Lalu ada presentation. Di presentation ini divide dan segmentasi. Dan ini menanggapkan pada bagian investasi. Lalu ada di pages ini juga jadi satu. Lalu di widget juga ada sales stock analysis, base stock dan education portfolio dan stock karena itu berurusan dengan UI. Oke, dilanjutkan dengan jika dimulai dari awal, kita langsung masuk ke pada bagian invest. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana disesuaikan dengan UI yang telah dibuat di Figma sebagai berikut. Jadi ada judul pasar simulasi, lalu ada breaking news, di mana ini sesuai dengan Figma yang dibuat untuk UI ini. Saya membuat untuk
Contohnya hanya untuk dua stok saja, dua saham saja ya, BBDA dan Naruto. Jadi kita buatnya di harga 9.050 dan 55. Tapi ini hanya pada bagian unitnya. Jadi ini pada bagian dialog by stock. By stock itu seperti ini. Dan ketika nanti sudah dibeli, jadi nanti akan masuk pada portofolio. Jadi portofolio akan jadi seperti ini. Pada unit nah, portofolio yang di bagian ini. Ya, berdasarkan ini mungkin nanti kedepannya bisa pembahasan ini dari bawah. Jadi misalkan kita mau beli aja sih. Itu adalah ekspor ini dan satu itu. Nah, berarti untuk saham ini harus diaplikasi karena otomatis yang akan dipengaruhi pada fitur saya yaitu invest. Saya hanya memakai tabel di badan. Ini dan kalau posisi masuk dan keluar transaction. Sekiranya seperti itu pada bagian yang telah saya buat bagian simulasi dari materi bagian ini udah sampai bagian dan dilanjutkan oleh mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Maria dengan NRP 026. Oke, di sini saya ingin menjelaskan dari singkatnya yaitu dua fitur yang saya buat yaitu pada budget management dan financial insight. Di mana budget management itu sudah memiliki database dengan kelas yaitu budget remote search, data search, yaitu lalu dengan modelnya yaitu dengan kelas budget model dengan repository budget repository. Lalu berikutnya pada fitur financial insight di mana sudah tertera pada Financial Insight. Di sini juga ada database-nya juga, udah termasuk. Lalu untuk modelnya yaitu Financial Insight model dengan repository Financial Insight repository. Oke, next. Eh, Oke, next yaitu pada login, sistem loginnya yaitu bisa dimulai masuk dulu. Oke, Oke, ini bisa masuk login, lalu kita beralih langsung ke fitur yang saya buat tadi yaitu budget management. Di situ harusnya udah ada sih, mungkin tergantung fluternya juga tipe fluternya. Di sini sebenarnya udah ada per hari, terus bulan juga terus sama tahunnya. Mungkin kurang lebih sama seperti sistem pada laporan keuangan seperti itu. Lalu untuk insight-nya juga itu udah sebentar. Itu sebenarnya udah ada yang AI spending analysis sama saving types. Cuman ya mungkin balik lagi ke settingan filternya juga itu bahwa tergantung settingan filternya juga sih. Soalnya pas waktu ngeran di HP atau di yang lainnya juga bisa harusnya seperti itu kurang lebih. Lalu oke next lanjut pada GitHub-nya. Nah di sini udah tertera juga bahwa dimasukkan pada bagian branch feature budgeting sama finansial. Seperti itu. Jadi udah ada filter version, terus semuanya di drop dan Android, lalu di LIB pada finansial sama budget seperti itu. Udah ada datanya, terus lalu udah ada data finansialnya juga. Ya, seperti itu. Oh, nah, udah sama. Jadi seperti itu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda ini dengan NRP akhir 042. Nah, di sini saya akan mendemokan mengenai aplikasi yang telah saya kerjakan. Dan sudah saya masuk. Nah, ini untuk halaman utamanya atau main page-nya. Di sini ada cash flow dan lain-lain. Transaksi terakhir gitu. Dan ini sudah fleksibel. Kemudian menambahkan transaksi CRUD di sini. Ini ada kategori tagihan, deskripsi barang, kemudian harga barangnya apa dan tanggalnya. Dan disimpan.